Begitu tahu itu sebuah panti asuhan, rasanya ya benar-benar ngerasa uh, terbuang, nggak ada keluarga yang perhatiin saya lagi. Dan pada saat itu ya benar-benar ya udahlah, emang benar-benar yatim piatu. Di panti asuhan itu banyak kegiatan yang harus kami jalani. Ya sampai satu ketika saya dibawa ke sebuah acara. Di acara itu bilang Yesus sayang sama saya. Tapi kalau Yesus sayang sama saya, kenapa Yesus biarkan saya hidup menderita? Tapi saya seperti melihat sebuah film. Saya ngelihat di situ ketika saya dipukuli, ketika saya dikucilkan, dicaci maki. Di situ Yesus ada. Dia ikut menangis. Mungkin hanya saya aja yang nggak menyadari keberadaannya. Dan situ saya diingatkan sebuah ayat. Ketika ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di situ saya mengerti kenapa panti asuhan ini menjadi panti asuhan yang unik, yang bisa terima saya apa adanya, karena di situ orang-orang yang punya Yesus. Selama ini saya pikir nggak ada lagi yang bisa jagain saya gitu kan. Tapi rupanya ada Dia yang selalu jagain saya. Bahkan sampai saya ke tempat panti asuhan pun, ini rupanya merupakan sebuah rencana Yesus untuk hidup saya, sehingga saya bisa mengalami sebuah kebahagiaan lagi dalam sebuah keluarga. Tapi saya ngerasa kok masih ada ganjelan ya dalam hati saya. Saya nggak bisa lupa sama perbuatan mama. Saat itu saya berpikir, Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu kok bisa ngampunin saya yang bandel. Loh, kenapa saya nggak bisa ngampunin mama? Saat itu saya memutuskan untuk mencari mama kembali. Setelah 8 tahun, akhirnya saya bisa ketemu mama lagi. Yang tadinya, pola pikir saya itu saya begitu mengandalkan diri sendiri. Apa yang saya lakukan, ya saya lakukan sendiri. Seiring berjalannya waktu, ketika saya kenal Yesus, saya belajar untuk nggak ngandalin diri sendiri. Saya selalu berusaha untuk melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang saya lakukan. Dari hal-hal yang kecil pun, saya libatkan Tuhan. Yang tadinya, saya nggak bisa mengasihi orang-orang gitu kan. Nah sekarang, saya bisa mengasihi, termasuk mama dan keluarga, yaitu mama, papa, dan adik-adik tiri saya. Ketika saya dibuang, saya benar-benar ngerasa nggak berharga. Di sekolah dibuang, di keluarga dibuang, di mana-mana saya dibuang. Tapi saya kenal yang namanya Yesus, saya terima Yesus. Di situ perasaan sendiri, rasa kekosongan dalam diri saya ini seketika itu juga terisi, dan saat itu saya benar-benar ngerasa seperti dipeluk seorang papa, sehingga saya benar-benar bahagia, dan ini nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Apa yang tidak bisa saya dapat dari orang tua, itu semua saya dapatkan dari kakak saya, seperti pelajaran hidup, motivasi saya untuk lebih maju lagi ke depan. Akhirnya saya mengampuni orang tua saya, mama saya, karena kakak saya juga. Saya hanya berharap kesaksian ini bisa jadi berkat untuk teman-teman, terutama buat teman-teman yang merasa sendirian, merasa putus asa, nggak berharga, dikucilkan. Dimanapun teman-teman berada, saya cuma mau pesan, teman-teman nggak sendirian. Ada Tuhan yang benar-benar sayang sama teman-teman. Dia selalu berikan kesempatan untuk kita untuk bisa sukses, maju, capai impian kita. Saya bangga sama Sobi saat ini ya, karena dia sudah bukan pribadi yang tertutup lagi, dia sudah terbuka, dia jadi contoh bagi kedua adiknya dan bagi adik-adiknya yang lain di tempat ini. Mungkin saat ini ada teman-teman yang merasa ditinggalkan, merasa sendirian, bahkan mungkin ada yang merasa kehidupannya lebih parah dari saya. Percayalah teman-teman, coba datang sama Tuhan, percaya deh sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, dan Tuhan gak pernah tinggalin teman-teman. Seperti ayat yang saya ingat, dan ini mengubah paradigma saya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, dan itu terbukti dalam kehidupan saya. Dan saya percaya itu juga akan terbukti dalam kehidupan teman-teman.